laki-laki atau perempuan? Ini misalkan ini anak soleha. Nah ini yang perempuan di sini, ini anak soleha. Yang laki-laki ini anak soleh. Tapi kalau mau disebut menjadi anak soleh dan soleha, dengarkan dulu cerita ibu guru. Ibu guru ceritanya akan pelan-pelan. Nah sekarang yang akan melanjutkan cerita adalah ibu kita. Silakan ibu. Maaf sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sudah Bu Eha bilang ini sebelah kanan ibu ini bonekanya laki-laki atau perempuan? Kenapa laki-laki? Pakai peci sip 100. Jawab tepuk tangan dong buat yang sebelah kiri ini. Menggunakan jeep. Jadi anak guru bisa membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Iya. Siapa di sini anak guru yang suka berbohong? Tentang anak soleh dan soleha. Jadi di sini anak guru tidak boleh berbohong. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Bimo. Siapa? Bimo sedang bermain di kolam sayang. Bermain di kolam. Dia menggunakan selang. Tiba-tiba ibunya memanggil, Bimo, Bimo. Bimo menjawab, iya Bu, saya lagi di kolam. Sedang ngapain Bimo? Saya sedang mengisi air Bu untuk main kapal-kapalan. Nah, dia mengisi air. Air itu dia bilang sama ibunya mengisinya di bak. Ternyata Bimo ini berbohong sama ibunya. Dia mengisi dan membuka keran-keran yang ada di rumah itu sehingga airnya kebuang berlimpah-limpah. Sedangkan kata ibunya kalau memang dia ingin bermain itu hanya untuk di dalam bak aja bisa dengan kapalan, tapi dia berbohong dengan ibunya. Ternyata dia berbohong menghidupkan keran-keran yang banyak di luar itu. Akhirnya airnya kebuang nggak? Kebuang. Jangan mubazir, percuma. Nah itu Bimo itu sudah berbohong kepada siapanya? Dia bilang sama ibunya bahwa dia sedang mengisi air di bak, ternyata dia melebihkan air-air itu bermain, dibuang-buang airnya berlimpah. Itu berdosa nggak? Tapi Bimo sudah berbohong. Berarti Bimo itu tidak jujur. Nah kalau anak jujur itu berarti tidak boleh berbohong. Itulah cerita tadi Bimo dan ibunya yaitu yang suka berbohong. Itu tidak bagus dan bukan anak soleh dan soleha. Ya, kesimpulannya anak-anak, kesimpulan dari cerita ini adalah supaya anak-anak menjadi anak soleh dan soleha tidak boleh berbohong. Jadi kalau ditanya dengan siapapun anak soleh dan soleha harus menceritakan apa yang sebenarnya. Ya, harus jujur. Tidak boleh berbohong. Misalkan nanti anak-anak kalau sudah di SD, anak-anak ada ulangan. Ulangan itu untuk mengisi rapor. Kalau di TK, di PAUD belum ada ulangan di buku. Kalau udah di SD ada. Kalau di SD nanti, kalau ada ulangan, masing-masing mengerjakan isi di kertasnya masing-masing.
tidak boleh mencontek. Kalau mencontek punya orang lain itu artinya kita berbohong, tidak jujur. Ya, ya nak ya. Jadi kesimpulan cerita ini, anak-anak ceritakan tentang anak-anak yang jujur. Kalau anak-anak itu jujur, anak-anak itu boleh dikatakan anak soleh bagi anak yang laki-laki, anak soleha bagi anak yang perempuan. Nah, kalau sudah jadi anak soleh dan soleha, anak-anak nanti insya Allah kalau sudah di akhirat nanti anak-anak akan masuk surga. Surga itu yang di telapak kaki ibu itu hanya perumpamaan. Tetapi nanti yang sebenarnya surga itu di langit ketujuh, neraka itu di bumi tanah yang ketujuh. Mau yang di atas apa yang di bawah? Kalau di bawah ada apinya, yang di atas ada air